Di awal emang sudah ada obrolan tidak dibawa di Medan, kita bakal berusaha untuk cari pemakaman yang dekat dari rumah. Kayak begitu. Ibunya juga nggak lama ya. Mungkin boleh diceritain dulu kronologisnya seperti apa kepergian beliau. Beliau ini udah sakit kayaknya dari Juni apa ya? Dari tahun lalu. Dari tahun lalu hampir setahun sakit. Terus juga sempat sembuh kayaknya ya. Terus ngedrop lagi. Cuman ya emang udah jalannya dari Allah ya. Emang harus pulang mungkin. Lagi. Ya, jadi sebelumnya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir sampai pemakaman. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan. Mohon maaf kalau seandainya ada penyambutan yang kurang baik dari pihak keluarga. Terutama kami mengucapkan mohon maaf. Saya mewakilin keluarga Pria Prayoga meminta maaf sebesar-besarnya kepada kalian. Aku cuma mau ngasih tahu bahwasannya dia meninggal dalam keadaan baik. Betul. Dia baik sekali. Aku beberapa kali ketemu dia sebelum dia meninggal. Aku sempat ketemu dia di rumah sakit. Aku ngejenguk dia ada sekitar 3 kali. Dari awal dia pulang dari Kuala Lumpur, aku 3 kali ketemu sama dia. Bahkan di pertemuan kedua dia benar-benar terlihat nggak kayak orang sakit. Masih ngelucu ya Ki. Dia ketawa terus, dia ngelucu terus sama kita. Kita benar-benar, bahkan kami kemarin bilang sama dia tuh kayak, kok ngapain, kok lucu kali gitu. Malu juga aku kalau nggak lucu kok, komik kalau aku, dia bilang gitu. Dia masih sempat bercanda kayak begitu tuh sama kita. Kita berpikir dia sudah dalam kondisi yang bakal segera sembuh. Di hari Minggu, bukan hari Minggu, waktu itu hari Sabtu. Di hari Sabtu itu aku berpikir dia bakal segera sembuh karena kondisinya sudah sangat baik sekali. Tapi kayaknya dia memang mau nyenengin hati teman-temannya. Aku tuh emang sengaja ngumpulin cuma teman-teman yang dari Medan, teman-teman yang kita sama-sama berjuang dari Medan. Aku paksa mereka untuk ketemu. Hari pertama aku sendiri, hari kedua aku bawa Bene, Boris sama Jegel, ada Bang Awe juga, ada Bang Aco. Kita datang ke situ, dia ketawa-ketawa. Hari Minggunya aku bawa Lolo, aku bawa Gita Bebita. Aku datang hari Minggu, dia masih ketawa juga. Nah, selesai ketemu hari Minggu, aku dapat kabar kalau kondisinya drop lagi. Di situ aku nggak berpikir apapun karena aku masih mikir kayak yang ya udah dia drop, nanti dikasih obat Sembuh. baik lagi kondisinya kayak begitu. Tapi ternyata mulai dari hari Minggu itu keluhan pertama dia sakit perut, sakit sekali perutnya, Susah buang air besar. Sakit sekali. Mulai dari situ dia turun terus, drop terus sampai akhirnya tadi pagi aku baru pulang program sahur, belum sempat tidur, dikasih kabar jam 6.15 dikasih kabar sama kakaknya, oke, kondisi Yoga drop ini gitu. Doain ya, mudah-mudahan dia baik-baik aja, soalnya kondisinya benar-benar drop nih gitu. WhatsAppku ke Kak Vira cuman, Kak mudah-mudahan Yoga cepet pulih kondisinya ya Kak, seperti itu. Dan nggak berpikir apa-apa karena aku mikir ya dia bakal segera pulih lagi gitu aja. 6.15 aku dikabarin, 6.38 aku dikabarin lagi dia udah nggak ada. Secepat kayak Ki dia udah nggak ada gitu. Nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, kalau aku yang ngabarin Jegel nggak bisa Jegel nelfon. Cuman aku udah nggak enak perasaan ya ketika Jegel nelfon jam 6:30 itu tuh, maksud aku jarang-jarang Jegel nelfon jam 6:30 pagi. Perasaan aku udah nggak enak karena dari malam tuh aku udah komunikasi dengan Jegel dan juga Ustadz Alfi. Ya kondisinya menurun gitu, Babe sempat muntah juga. Tapi ya kita sebagai manusia ya tetap harus optimis ya. Cuman ya Allah berkata lain gitu. Kan kampung halamannya Bang Babe kan di Medan, Sumatera Utara, tapi mungkin kenapa akhirnya keluarga memutuskan untuk dimakamkan? Ini kesepakatan keluarga. Pihak keluarga, terutama pihak Bang Babenya,
mau dikebumikan di sini, mau dimakamkan di sini supaya karena pihak keluarga juga pengen tetap stay di Jakarta supaya nggak jauh dari ibunya juga. Ibunya kan dimakamkan di Jakarta juga. Jadi emang tidak mau dibawa ke Medan. Dari awal emang sudah ada obrolan tidak dibawa di Medan. Kita bakal berusaha untuk cari pemakaman yang dekat dari rumah. Kayak begitu. Ibunya juga nggak lama, ya baru 2 Dia tahun. belum lama paling. Ibunya waktu COVID. Ibunya COVID. Awalnya. Pesan nggak ada, dia cuman bilang jangan, aku nggak mau ada tahlilan di rumahku kayak begitu. Ya. Aku nggak mau ngerepotin semua orang, biarkan setelah aku meninggal aku nggak ngerepotin siapapun lagi, aku nggak mau ada tahlilan. Kalau teman-teman mau bikin tahlilan segala macam silakan, tapi jangan di rumahku gitu. Oh, sebelumnya udah sempat ngomong kalau gue meninggal gimana gitu Sudah. ke Bang Oki. Sudah. Bukan ke aku tapi ke pihak keluarga. Ya. Aku nggak tahu sampai ke sana ya, tapi itulah aku obrolin kayaknya gimana. Sempat ada nitipin istri dan anak-anak nggak sih Bang? Nitipin tidak ada karena dia kan di Kuala Lumpur selama ini. Hampir Tapi aku, sebulan lebih. Iya, sebulan lebih. Tapi aku komunikasi terus sama kakaknya. Bahkan ya, aku mungkin dibandingkan yang lain ya, aku jauh lebih ngebesarin hati karena sudah tahu kondisi kayak begitu. Bang Oki dan Bang Mutas, dari teman-teman komunitas mungkin sudah ada obrolan untuk memikirkan anak-anak kayak Bang Babi yang masih kecil juga mungkin. Kita belum ada obrolan kayak begitu, tapi kayaknya tanpa diobrolin kita semua siap ya, siap ngebantuin keluarganya. Apapun Kita siap menjagain, terutama kita yang dari Sumatera, kita yang merantau, kita siap ngebantuin. Karena menurut aku Babe ini salah satu influence kita semua ya. Buat sebagai perantauan dari Sumatera, entah itu dari manapun, pokoknya dari Sumatera pasti semuanya pengen seperti Babe gitu. Dan Babe banyak memberikan contoh untuk komika-komika daerah gitu, gimana struggle hidup di dunia komedi. Dan semoga banyak yang contoh Babe di masa depan. Ada rencana yang belum tersampaikan nggak sih atau terlaksana dari Babe yang sebelum meninggal? Untuk saat ini nggak ada kayaknya. Bang Oki sama Bang Pras mungkin dari Babe sampai sekarang dimakamkan, seberapa dekat sih kalian sampai Terpukul banget wafatnya Babe gitu, seberapa dekat kalau boleh tahu? berapa dekat dan Aku nggak tahu orang ya, tapi aku terlalu banyak ngabisin waktu sama Iya Babe. betul. Aku banyak sekali. Bahkan jauh sebelum kami masing-masing nikah ya. Kami terlalu banyak ngabisin waktu bareng. Aku terutama sama Babe tuh terlalu banyak ngabisin waktu. Bukan cuma di Jakarta, dari sebelum di Jakarta, bahkan dari sebelum aku stand up, aku masih main bola. Aku udah punya hubungan lumayan amat sangat dekat sama dia. Kalau aku kayak mentor aku di Suci 4 waktu itu. Jadi setiap show aku banyak ngobrol sama dia dan banyak koreksi dari Babe. Jadi menurut aku dia adalah abang yang sangat baik menurut aku ya, mau memberikan jalan buat adik-adiknya. Itu yang luar biasa menurutku, kenapa aku terpukul. Terus terakhir itu mungkin pesannya waktu aku umroh, mungkin istrinya ngabarin kalau minta doa buat Babe kalau seandainya masuk raudhoh gitu. Oh iya, Nah itu tuh aku benar-benar di raudhoh tuh mungkin lebih banyak mendoakan Babe daripada diriku sendiri gitu, karena aku punya banyak ketakutan. Jadi ya setidaknya aku pernah mendoakan Babe di situ di saat itu. Itu kelegaan aku. Yeah. selain tadi jadi mentor, kira-kira jasa apa lagi sih, yang jasa kebaikan apa yang sudah dilakukan Babe terhadap? Banyak sekali menurutku ya, nggak bisa dihitung kebaikan Babe ini karena orangnya juga nggak perhitungan menurutku. Apapun gitu ya, terutama buat teman-teman dan adik-adiknya, semuanya luar biasa buat Babe. Kalian boleh tanya sama semua komik. Iya. Kalian boleh tanya sama semua komik. Babe baik sekali orangnya. Dia nggak pernah pikir panjang bantuin orang. Dia tidak pernah pikir panjang lakuin sesuatu. Babe baik sekali. Dia tidak pernah punya masalah, bahkan ya dia bisa dibilang komik yang bisa tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah. Mohon maaf, sebenarnya sempat curhat katanya Babe buka bisnis telur untuk melangsungkan menyambung hidup katanya kabarnya. Dia udah sempat vakum. Nggak ada itu. Dia emang senang bisnis. Beberapa kali bisnisnya juga ya itu ya Babe ya. Dia pantang nyerah ya. Dia pernah bisnis sebelumnya ada sempatin, gagal, dia nggak peduli.